Halo, jumpa lagi dengan channel Dr. Yohana. Nah, biasanya kita akan membahas dunia pendidikan secara full ya, tetapi untuk kali ini kita akan membahas sedikit mengenai selera anak muda, selera mahasiswa, dan selera juga kita semua. Apa itu? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kroket. Nah, ada orang yang salah paham mengenai kroket, kalau kroket itu seperti makanan asli Indonesia. Padahal bukan. Nah, kroket asalnya adalah dari negara Perancis. Ya, ada negara Perancis, di sana orang membiasakan makanan itu untuk sehari-hari dengan bahan kentang sebagai makanan pokok mereka, yang ditambahkan dengan keju, susu, yang kemudian diolah dengan berbagai sayuran sehingga bentuknya silinder. Nah, kalau bentuknya nggak berubah, ya. Kemudian dilapisi tepung panir juga tidak berubah. Nah, setelah sampai ke Indonesia, ya, berkembang juga sampai ke Indonesia, ke Jepang, ke Belanda, ya, kemudian berkembang menjadi bitterballen. Nah, di Indonesia juga berkembang juga menjadi pergedel, ya, tetapi ada yang masih bentuknya tetap seperti kroket. Nah, tapi kalau kita lihat anak-anak sekarang tidak seperti orang-orang zaman dahulu yang namanya keju itu sangat suka sekali. Demikian juga keju mozzarella, betul tidak? Nah, maka berkembang juga bahwa kroket itu sendiri juga dimodifikasi sehingga di dalamnya itu ditambahkan dengan keju mozzarella, sehingga kalau kita buka meleleh, putih, rasanya tentu nikmat. Mau tahu caranya? Nah, kalau mau tahu caranya, simak yang berikut ini dan nanti silahkan menikmati. Terus dicoba ya. Tapi sebelum itu, silahkan kembali untuk menonton video saya dengan subscribe, kemudian berikan komen, sehingga nanti di situ akan kita bahas apa yang diinginkan oleh Anda semua akan tayang pada berikutnya. Bahan-bahan yang disiapkan ketika kita akan membuat kroket mozzarella itu gampang kok, ya. Kentang 750 gram dalam bentuk yang sudah pasta. Terus kemudian kita nyiapkan susu bubuk ya, sekitar 27 gram. Berikutnya kita siapkan telur ya, telur ayam 2 butir, nanti kita pisahkan antara kuning dengan putihnya. Terus kemudian kejunya sebagai penciri dari kroket ini adalah keju mozzarella. Untuk bahan isiannya, nanti kita menggunakan daging sapi yang cincang sebanyak 50 gram. Kemudian sayurannya wortel 1 buah, daun bawang, ya, dipotong, diiris kecil-kecil. Kemudian buncis juga sama, dipotong kecil-kecil ya. Nah, cukup dengan 5 buah buncis sudah cukup untuk satu resep ini. Ya. Nah, selain itu ada juga yang bahan untuk menumis. Nah, kita gunakan bawang bombay 1 buah. Kemudian bawang putih 1 buah. Nah, nanti dipotong kecil-kecil, fungsinya nanti digunakan untuk menumis sayuran dan daging sapi. Nah, kemudian untuk bahan baluran itu bisa menggunakan tepung terigu dan tepung roti yang nanti dicampur secara bersama-sama. Ya. Nah, kalau bahan-bahan semua ini sudah disiapkan, maka kita awali dengan bumbu. Nah, kenapa bumbu? Selain bumbu, nanti kita juga akan menyiapkan beberapa margarin. Nah, kemudian untuk bumbunya apa saja? Ada pala, ada merica, ada kaldu jamur, ada daun basil dan garam secukupnya. Nah, tahapan yang pertama itu adalah kita melakukan tumis. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, bawang itu setelah dipotong tipis-tipis, ditumis dengan api sedang, kemudian di situ dimasukkan wortel, garam. Ya, kemudian kalau misalnya mereka sudah layu, maka dilanjutkan dengan tadi daging cincang, ya, daging sapi. Nah, dimasak sampai harum, ya. Kemudian sudah layu wortelnya, jadi sudah matang, maka nanti akan siap digunakan sebagai bahan isian. Mudah bukan di dalam membuat kroket ini? Jangan lupa ya, sering dibalik. Ya. Nah, ketika sudah siap bahan isian, maka kita bisa lakukan proses selanjutnya. Nah, tahapan pertama itu adalah bagaimana cara membuat mashed potato. Nah, mashed potato atau pasta kentang. Nah, caranya adalah pasta kentang itu disiapkan dengan cara direbus dulu, kemudian digoreng, kemudian ditumbuk. Nah, setelah ditumbuk, maka dicampurkan dengan tepung susu. Ya.
Nah, setelah dilanjutkan dengan tepung susu, maka baru kemudian dicampur dengan bahan isian tadi ya. Nah, bahan isian itu dicampur merata secara merata dengan diaduk-aduk supaya homogen ya. Nah, setelah diaduk-aduk dengan dibolak-balik secara homogen, maka proses selanjutnya dilanjutkan dengan membuat pemipihan daripada bulatan-bulatan yang akan dijadikan untuk kroket itu sendiri. Nah, dipakai tangan ya, pakai telapak tangan itu kan paling enak ya. Nah, jangan lupa pakai sarung tangan. Kalau kemudian sudah dipipihkan, dibulat-bulatin, kemudian dimasukkanlah keju supaya nanti meleleh pada saat kita goreng ya. Nah, setelah dibentuk bulatan sampai pepat ya dalam membentuk bulatan itu, karena kalau tidak nanti pada saat menggoreng itu keju mozzarellanya itu bisa larut di dalam minyak sehingga kita nggak melihat lagi keju mozzarella. Nah, setelah terbentuk bulatan, ya, bulatannya itu sudah terbentuk pepat, maka dibalurkan di dalam tepung roti dan tepung terigu yang sudah kita siapkan tadi ya. Nah, maka dibalurkan di situ dengan diguling-gulingkan di dalam tepung roti. Kalau sudah supaya melekat, maka digulingkan ke dalam putih telur. Nah, supaya apa? Bisa kemudian digulingkan kembali ke dalam campuran tadi ya. Nah, sehingga ketika sudah mencukupi, sudah tertutup semuanya di dalam permukaannya, maka dibiarkan untuk supaya dia mengeras ya. Nah, kalau sudah dibiarkan, maka siap ke dalam nanti untuk digoreng. Nah, maka setelah digoreng selesai nanti akan nampak hasilnya. Mudah bukan? Nah, semua diulang, bulatan-bulatan itu diulang sampai selesai. Nah, dengan cara apa? Jangan lupa ya, dibuat, dipipihkan di atas telapak tangan kita. Setelah masukkan mozzarella, maka masukkan ke dalam tepung roti, dan setelah masuk ke dalam tepung roti, maka masukkan ke dalam baluran telur, masukkan lagi ke dalam tepung roti, baru kemudian terbentuk bulatan sampai habis. Nah, kalau bulatannya sampai habis, baru kemudian siap semuanya untuk digoreng. Nah, tahapan berikutnya tentu saja adalah menggoreng dari kroket yang sudah kita siapkan. Nah, proses penggorengan itu sendiri tidak perlu menggunakan api yang besar ya. Nah, kalau proses penggorengan itu sudah selesai, maka sudah saatnya bisa kita santap sebagai makan pagi, ataupun bisa digunakan sebagai bagian dari lauk, atau bisa digunakan sebagai camilan. Maka kalau kita lihat hasilnya nih ya, nah setelah kita buka, maka kalau tadi proses pembulatannya itu betul, maka dia akan nampak keju mozzarellanya. Kalau pembulatannya itu tidak tepat, maka pada saat digoreng, mozzarellanya itu akan keluar ke dalam minyak, sehingga ketika dibuka tidak ada. Mudah bukan di dalam membuat kroket mozzarella? Tahap-tahapannya mudah kan? Dan bahan-bahannya juga bisa dicari di sekitar. Maka jangan lupa latih terus, nanti akan menikmati hasilnya. Nah, kalau sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sehingga saya akan bisa menyampaikan video-video selanjutnya sesuai dengan keinginan Anda semua.